Dalam adegan pembuka, kita diperkenalkan pada keluarga yang terdiri dari dua orang, sang ibu Unju dan putrinya yang berusia 6 tahun, Sien. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia di pinggiran kota Seoul. Sebagai seorang ibu tunggal, Unju melakukan apapun yang dia bisa untuk gadis kecilnya. Sekilas mereka tampak seperti keluarga bahagia yang normal. Tetapi kita segera menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, Sien tumbuh lebih muda. Unju tahu ini dan khawatir putrinya akan menghilang suatu hari nanti. Inilah sebabnya dia mencoba menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengannya. Tetapi akhirnya 6 tahun berlalu dan seperti yang telah dia prediksi, Shin tumbuh lebih pendek setiap tahun dan akhirnya kembali ke perut ibunya. Unju dengan lembut memegangnya sambil menyadari bahwa dia hanya memiliki 9 bulan lagi dan mereka tidak akan bertemu lagi karena hidupnya bergerak mundur. Namun waktu tidak selalu bergerak mundur untuk Unju. Semuanya dimulai pada bulan Agustus 2019. Unju hidup bahagia dengan putrinya, dan waktu terus berjalan bagi mereka seperti halnya bagi orang lain. Tapi, semuanya berubah setelah suatu hari, Si-eun dibunuh di tangan seorang pria yang sakit mental. Seluruh dunia Unju hancur saat itu. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Terlebih lagi, si pembunuh lolos dengan tindakannya karena kondisi mentalnya. Unju telah memprotes pemenjaraannya, tetapi itu hanya menyebabkan lebih banyak masalah baginya. Satu-satunya reporter di pihaknya menyuruhnya untuk berhenti, karena si pembunuh ada di suatu tempat di rumah sakit, di mana semua kebutuhannya sudah diurus. Sebagai tambahan, bosnya memperingatkannya untuk menghentikan protes, karena itu memberikan reputasi buruk bagi perusahaan mereka. Ketika Unju kehilangan semua keinginan untuk hidup, dia menemukan sekelompok orang yang depresi, mencoba melakukan hal yang tak terpikirkan. Mereka memutuskan untuk bertemu pada tanggal 16 Agustus dan melakukan perjalanan ke pedesaan, di mana mereka akan meminum pil tidur dan melakukan hal yang sangat buruk. Sebelum pergi menemui mereka, Unju meletakkan buku hariannya di makam putrinya dengan semua foto dan catatan di atasnya. Karena Unju hanya berbicara dengan kelompok itu melalui telepon, dia agak terlambat ke lokasi. Setelah akhirnya mencapai tempat itu, dia bertemu Hamin. Seperti semua orang dalam kelompok itu, dia juga lelah dengan hidupnya. Dalam perjalanan mereka ke pedesaan, semua orang diam-diam mendengarkan radio yang mengumumkan hujan meteor yang terjadi dalam beberapa jam. Sementara seluruh dunia bersemangat untuk menyaksikan sesuatu yang ajaib, kelompok ini tidak peduli. Mereka akhirnya mencapai sebuah pondok kecil. Tepat ketika pertunjukan meteor dimulai, pil-pil dibagikan dan dimakan sebelum semua orang tidur. Seorang gadis bernama Suna mengalami kesulitan menelan pil itu. Jadi Unju memintanya untuk menggerusnya dulu. Tengah malam, Suna terbangun dan mulai muntah, diikuti oleh seluruh anggota kelompok yang terbangun dengan cara yang sama. Di adegan berikutnya, kita melihat Hamin dan Suna di ranjang rumah sakit bersebelahan. Para dokter berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Hamin, tapi akhirnya mereka mengumumkan kematiannya. Unju dapat mendengar mereka berbicara, tetapi terlalu kesakitan untuk bereaksi. Situasi saat melihat mayat Hamin, dia melihat Hamin terbangun. Hamin menyuruh Unju untuk menunggu sampai dia mengingatnya. Unju tidak tahu apa artinya, tetapi kata-kata itu meninggalkan jejak di pikirannya. Adegan berubah ke hari berikutnya. Unju bangun dan betapa terkejutnya dia karena tanggalnya masih 16 Agustus. Dia seharusnya bertemu dengan anggota kelompok lainnya dalam beberapa jam. Meskipun dia ingat mereka semua meninggal tadi malam. Unju menampi ini sebagai mimpi dan melakukan semua yang dilakukan kemarin. Karena dia sudah tahu di mana letak lokasi mereka akan bertemu, dia tidak terlambat hari ini. Hari berjalan sesuai rencana dan pada malam hari, Unju menggeruskan pil untuk Suna tanpa bertanya. Unju semakin yakin bahwa dia tidak bermimpi semalam, tetapi Unju sekarang siap untuk mengakhiri penderitaannya dan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang terjadi tadi malam. Mereka minum pil dan tertidur keesokan paginya. Tanggalnya kembali ke 15 Agustus. Unju mulai memikirkan banyak hal dan dia menyadari bahwa hidupnya bergerak mundur sejak 17 Agustus. Dia langsung pergi ke adik perempuannya yang cenayang bernama Ana. Dia menceritakan apa yang terjadi. Ana tidak percaya padanya dan memintanya untuk pergi ke dokter. Saat itulah Unju tersadar, meskipun hidupnya terus berjalan mundur, tidak akan ada yang percaya padanya karena dia tidak akan bisa bertemu mereka di masa depan. Selama beberapa hari berikutnya, setiap kali Unju bangun, dia kembali ke masa lalu. Pada beberapa kesempatan, dia memutuskan untuk tetap terjaga sepanjang malam. Tetapi begitu jam menunjukkan pukul 12,
Dia secara ajaib dipindahkan ke tempat tidurnya. Seiring berjalannya hari, dia mengingat semua yang akan terjadi hari itu, dan bahkan dapat meramalkan cuaca, kekuatan super yang baginya tidak berguna. Namun, Unju tidak keberatan menjalani hidup seperti ini, karena ini berarti dia akan bertemu putrinya, dan mencegah kematiannya. Seiring berjalannya waktu, Unju semakin marah pada orang yang membunuh putrinya, sebelum gadis kecil itu hidup kembali. Unju ingin membunuh pembunuhnya. Suatu malam, dia pergi ke rumah sakit tempat dia dirawat dan mencoba mencekik pembunuh itu sampai mati. Namun dia berhenti ketika Hamin datang ke kamar rumah sakit dan mengungkapkan bahwa pembunuhnya adalah ayahnya yang sakit mental. Dia tidak ingat dengan Unju karena dia tidak datang dari masa depan, tetapi dia tampaknya mengenali wajahnya sampai batas tertentu. Unju juga sangat terkejut sehingga dia lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian tibalah hari pemakaman Xian. Unju tidak sesedih terakhir kali. Dia tahu bahwa dia akan segera mendapat kesempatan untuk menyelamatkan putrinya. Dia bahkan menolak untuk memajang foto Xian di makamnya. Kemudian terungkap bahwa ketika Xian meninggal, dia sedang dalam perjalanan sekolahnya dengan guru dan teman-temannya. Oleh karena itu, ketika Unju bangun keesokan paginya, hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon guru sekolah Xian dan memintanya untuk mengawasi gadis kecil itu. Setelah itu, dia bergegas ke resor Seoul, tempat para siswa menginap. Dalam perjalanannya, Unju juga memastikan untuk menelepon polisi dan memberitahu mereka tentang pria gila yang mencoba membunuh putrinya. Di tempat lain, kita melihat Hamin merawat ayahnya yang sakit mental, Minky. Hamin telah tinggal bersama ayahnya selama beberapa tahun terakhir dan merasa lelah dengan lelaki tua yang merusak semua yang terjadi dalam hidupnya. Pagi ini ketika Minky menolak untuk masuk ke dalam rumah, Hamin dengan kasar mengusirnya dengan harapan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Pada saat yang sama, guru Xian tertidur dan gadis itu berjalan keluar ke area kolam, di mana ada kolam renang dan dia bertemu Minky. Mereka pergi ke sebuah peternakan kecil di dekat resor dan mendapatkan beberapa telur. Minky mengatakan dia membawakannya untuk putranya dan senang telah menemukan gadis kecil itu sebagai teman. Tetapi ketika mencoba menyeberangi kolam, telur yang dipegang oleh Xian jatuh ke dalam air. Minky masuk untuk mengambilnya, tetapi di belakangnya Xian terjatuh ke dalam air dan mulai tenggelam. Minky berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Ketika petugas polisi dan Unju tiba di waktu yang sama, Unju menemukan putrinya yang masih hidup dan merasa lega. Dia ingin Minky ditangkap, tapi Xion mengatakan padanya bahwa Minky adalah temannya yang menyelamatkannya. Unju akhirnya menyadari bahwa dia telah memprotes hal yang salah, karena Minky tidak pernah bersalah atas kematian itu. Beberapa saat kemudian, Hamin datang menjemput ayahnya dan menyesali telah memperlakukannya seperti itu. Unju mengenalinya lagi dan mencoba untuk mengobrol, tetapi dia memperlakukannya seperti orang asing sebelum pergi bersama ayahnya. Keesokan paginya, Unju bangun dan menangis saat melihat putrinya tidur di sisinya. Xian meminta ibunya untuk berhenti menangis dan menuliskan di buku harian mereka bersama. Kemudian terungkap bahwa buku harian yang ditinggalkan oleh Unju di makam Xian telah melakukan perjalanan mundur melintasi waktu dan berisi semua yang Unju tulis di masa depan. Dalam hal itu, hari-hari menjadi bulan karena Unju mengalami kehidupan terbaiknya dengan putrinya. Meskipun mereka melewati waktu secara mundur dan khawatir tentang Xian yang akan menghilang setelah beberapa tahun, dia tetap senang telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan putrinya. Tahun-tahun berlalu dan segera Unju kembali ke tahun 2011 ketika dia hamil 9 bulan dengan Xian. Setelah melahirkan, dia memeluk Xian selama beberapa menit, sambil tahu bahwa itu adalah saat terakhirnya dia akan bertemu dengan Xian. Seperti yang dipikirkan, keesokan harinya dia kembali hamil, yang mana sulit karena dia akhirnya akan kehilangan bayinya dan kembali ke dirinya yang lebih muda seiring berjalannya waktu. Unju berdamai dengan kenyataan bahwa dia tidak akan pernah melihat putrinya lagi. Kemudian suatu sore dia menemukan surat di belakang buku harian itu. Dan dia terkejut itu adalah pesan dari Hamin, di mana dia meminta maaf padanya atas kematian putrinya dan menyalahkan dirinya sendiri karena meninggalkan ayahnya sendirian hari itu. Ternyata dia menulis surat ini sehari sebelum dia memutuskan untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dia mengunjungi makam pada hari yang sama dan meletakkan surat itu dalam buku harian. Unju pergi ketika Hamin dan Unju bertemu pada tanggal 17 Agustus.
Dia terkejut karena dia tahu bahwa Hamin adalah ibu dari gadis yang meninggal itu. Dia memintanya untuk menunggu Hamin sampai mengingatnya. Dia menyadari bahwa dia perlu menemukannya dan membuatnya mengingat masa depan, di mana mereka meninggal bersama. Ini mungkin juga jawaban untuk mengembalikan waktu ke bentuk aslinya. Setelah melakukan beberapa penelitian, Unju menemukan alamat Junhyung, anggota terakhir kelompok yang juga melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dia bertemu dengannya dan menemukan bahwa dia juga menjalani hidup secara terbalik sejak hari mereka meninggal. Tidak seperti Unju, Junhyung bersenang-senang menjalani hidup dengan cara ini. Mereka mengingat sunnah dan memikirkan apa yang mungkin dia lakukan dalam hidupnya. Setelah mencarinya, mereka menemukan sunnah yang hendak menandatangani kesepakatan dengan sebuah perusahaan yang akan menghancurkan hidupnya di masa depan. Mereka menghentikannya dari menandatangani kontrak. Beberapa bulan kemudian, Unju sedang bersama saudara perempuannya ketika dia tidak sengaja bertemu dengan Hamin yang bekerja sebagai pengantar barang di sebuah perusahaan mebel. Hamin jelas tidak mengenalinya, tetapi Unju memastikan untuk meminta kartu namanya agar bisa menghubunginya nanti. Keesokan harinya, dia pergi ke tempat kerja Hamin dan menyelamatkannya dari pelanggan yang tidak sopan yang mencoba untuk memecatnya. Terlebih lagi itu adalah hari pertama Hamin bekerja. Dia mengikutinya pulang dan kemudian dikonfrontasi. Hamin berasumsi dia adalah penguntit, dan Unju mengatakan bahwa dia mengenalnya dari masa depan. Sejujurnya, itu adalah kalimat yang sangat bagus untuk seorang penguntit. Hamin tidak mempercayainya, tetapi dia telah memutuskan untuk membuatnya mengingatnya dengan cara apapun. Di adegan berikutnya, kita melihat Unju pergi ke tempat kerja Hamin lagi. Kali ini dia mendapati Hamin sedang diwawancarai untuk pekerjaan itu. Pewawancara tidak menganggap serius Hamin karena cedera bahunya. Setelah wawancara, Unju memperkenalkan dirinya kepada Hamin lagi. Dia berpura-pura menjadi seorang yang tidak dikenalnya dan mengajaknya minum. Begitu Hamin mabuk, Unju menunjukkan kartu namanya dan memintanya untuk tidak khawatir karena dia pasti akan terpilih. Di akhir pertemuan itu, Unju mengetahui bahwa Hamin dulunya adalah petarung taekwondo yang terampil. Beberapa minggu lalu ia menjalani pertandingan yang sangat penting, di mana ia mengalami cedera bahu. Cedera tersebut mengakhiri karirnya dan memicu penyakit mental ayahnya. Unju menonton pertandingan tersebut dan bertekad untuk menghentikan hal terburuk yang terjadi. Hari pertarungan pun tiba, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Hamin agar tidak melanjutkannya. Ia bahkan memberitahu Hamin tentang kesehatan ayahnya dan juga bahunya. Meskipun Hamin agak percaya padanya, ia tidak mau menyerah pada titik ini dalam hidupnya. Ia menaiki ring dan bahunya patah, sama seperti yang terjadi pertama kali. Ayahnya Minki terkena stroke, sementara Unju melihat rencananya gagal total. Dalam adegan berikutnya, Unju bertemu Junhyung. Setelah mengetahui bahwa satu-satunya keinginannya adalah melihat putrinya, Junhyung mengungkapkan bahwa hujan meteor akan terjadi dalam beberapa bulan. Menurut Junhyung, waktu bergerak mundur bagi mereka karena mereka mencoba melakukan hal yang tidak terpikirkan selama hujan meteor terakhir. Oleh karena itu, jika Unju bersedia mempertaruhkan nyawanya lagi, ini mungkin kesempatannya untuk mengubah takdirnya dan mengembalikan waktu ke bentuk aslinya. Unju segera memutuskan untuk meneruskan rencananya demi mendapatkan kesempatan. Beberapa minggu berlalu, kemudian tibalah hari hujan meteor. Unju pergi menemui Hamin untuk terakhir kalinya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tetapi sebaliknya dia bertemu Minki. Dia dalam kondisi baik, yang merupakan pemandangan aneh bagi Unju. Dia meminta maaf kepadanya karena salah menilainya, dan berlari mencari Hamin di tempat latihannya. Malangnya Hamin ternyata berpesta dengan teman-temannya di hari yang sama. Unju mencarinya selama berjam-jam sebelum menyerah dan naik bus ke Sungai Han. Tetapi karena takdir yang aneh, Hamin berakhir di bus yang sama dengannya. Senang melihatnya di sana, Unju memberikan buku harian itu padanya dan memeluknya untuk terakhir kali. Hamin membukanya dan menemukan jurnal tentang pengalaman Unju. Saat dia membaca semuanya, dia ingat setiap pertemuan yang dia alami dengan Unju sampai sekarang. Setelah mengetahui rencana Unju untuk melakukan hal yang tak terpikirkan,
Dia berlari ke Sungai Han. Adegan terpotong tiba-tiba saat Unju melompat ke dalam air. Dia bangun keesokan harinya, tetapi ternyata rencananya berhasil dan sekarang waktu mulai bergerak maju lagi untuknya. Hamin juga terus hidup, tetapi dia secara teratur membaca buku harian yang diberikan Unju. Saat ini dia sedang bersiap-siap untuk pertandingan yang sama yang dapat membuatnya menghancurkan karirnya. Tetapi kali ini dia memiliki buku harian Unju. Nasibnya berubah karena buku harian yang membuatnya memenangkan permainan. Ayahnya tidak terkena stroke dan keduanya lebih bahagia dari sebelumnya. Setahun berlalu dan Unju mulai melahirkan lagi. Dia melahirkan dan akhirnya bertemu putrinya. Dengan pengetahuan yang dia miliki tentang masa depan, dia bisa melindungi gadis kecil itu. Di adegan terakhir, Hamin bertemu Unju dan menyerahkan buku harian itu kembali padanya. Pada akhirnya mereka berdua menjalani kehidupan yang baik. Hamin dengan karirnya yang lebih baik, sedangkan Unju hidup bahagia dengan putrinya. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away.